Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan kita yang kedua di mata kuliah pengantar pendidikan yang materinya tentang sifat dan hakikat manusia. Mengapa kita harus mempelajari hakikat manusia? Ada yang bisa jawab? Apa ya? Nggak tahu, Bu. Kalian nggak baca materi ya di rumah? Mengapa kita harus mempelajari hakikat manusia? Untuk mengetahui gambaran yang jelas dan benar tentang manusia agar dapat memberi arah yang tepat kemana peserta didik harus dibawa. Nah, manusia memiliki ciri karakteristik secara prinsipal membedakan manusia dari hewan dan makhluk Tuhan lainnya, yaitu akal pikiran dan rasa cipta karsa manusia. Nah, sekarang kita masuk kepada materi wujud sifat hakikat manusia. Yang pertama, kemampuan menyadari diri, kemampuan mengeksplorasi potensi yang ada dan mengembangkannya ke arah kesempurnaan dan menyadari kekuatannya. Itulah fungsinya kalian ikut organisasi dan UKM di tingkat universitas ini. Yang ketiga, kemampuan bereksistensi. Manusia bersifat aktif dan manusia dapat menjadi manajer terhadap lingkungannya. Yang ketiga, pemilik kata hati. Kemampuan membuat keputusan tentang baik dan benar, salah atau buruknya bagi manusia. Cara meningkatkan kemampuan ini dengan cara melatih akal dan kecerdasan serta kemampuan kepekaan emosi. Yang keempat, kita masuk kepada moral dan etika, merupakan perbuatan yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan. Yang kelima, kemampuan bertanggung jawab, suatu perbuatan yang harus sesuai dengan tuntutan kodrat manusia. Yang keenam, yaitu rasa kebebasan atau kemerdekaan, kebebasan yang terikat tetapi bertanggung jawab. Tugas pendidik membuat peserta didik merasa merdeka dalam menjalankan tuntutannya sebagai manusia. Yang ketujuh, kesediaan melaksanakan kewajiban dan menyadari hak-haknya. Yang kedelapan, kemampuan menghayati kebahagiaan yang berkaitan dengan tiga hal, yaitu usaha, norma, dan takdir. Bu, saya izin bertanya, dari penjelasan Ibu tadi, saya terpikirkan bahwa wujud sifat hakikat manusia apakah sama dengan dimensi hakikat manusia, Bu? Beda, Sinta. Dimensi hakikat manusia itu terdiri dari keindividualan. Manusia merupakan pribadi yang berbeda dengan orang lain, dari satu manusia dengan manusia yang lain. Kesosialan, ketergantungan manusia terhadap orang lain. Manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Kesusilaan, menyangkut etika. Keberagaman, keyakinan akan adanya kekuatan yang mengendalikan seluruh aspek kehidupan di luar kemampuan makhluk hidup di dunia. Yang kelima, intelektual, mengembangkan wawasan dan iptek, terampil mengkomunikasikan pengetahuan dan memecahkan masalah. Yang terakhir itu produktivitas, kesanggupan memilih pekerjaan sesuai dengan kemampuan keserasian hidupnya. Bu, bagaimana dengan anak-anak yang terlibat tawuran pelajar, narkoba? Bagus pertanyaannya, Sinta. Anak-anak yang terlibat narkoba, kenakalan remaja yang sering disebut dengan penyimpangan sosial, mengalami pengembangan dimensi hakikat manusia yang tidak utuh karena terabaikannya sifat-sifat moralitas mereka, kepribadian mereka, jasmani mereka, sehingga terbentuklah kepribadian yang sangat pincang. Sedangkan pengembangan dimensi hakikat manusia yang utuh itu akan terbentuk secara sempurna seperti aspek jasmaninya, yaitu fisiknya, rohaninya berupa dia pandai, wawasannya luas, pendiriannya teguh, tenggang rasa, dinamis dan kreatif sehingga tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan yang negatif. Dimensi kesosialannya, dimensi keindividualannya dan keberagamannya. Dan aspek kognitif, afektif dan psikomotoriknya terbentuk dengan sangat sempurna.